what is your problem? Dia mengatakan, ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman ya saya pengen survive sendiri. Dek, itu nendang gue banget, Vin. Mungkin kita yang terlalu sibuk, Vin. Kita yang terlalu sibuk mikirin diri kita sendiri atau pekerjaan kita atau apapun apa. Kita yang kurang melihat tumbuh kembangnya dia. Apa yang dia butuhkan. Anak itu bukan membutuhkan nasihat, dia butuh temen. Makin tinggi, dan kita juga makin ngeri loh ngelihatnya. Iya. Ngeri, kita lihat yang namanya korban-korban itu udah anak-anak kecil. Iya. Syuting sehat, karena dibayar mahal, tapi nanti 10 tahun lagi masuk rumah sakit melulu, habis. itu habis. Selamat berjumpa kembali di Alvin in Love bersama Uncle Alvin tentunya. Ayah Lovers, hari ini ada yang spesial. Ada kakak kelas saya, abang kelas saya, senior saya di MC juga. Oh, semua serba senior lah. Ada Kang Dede Yusuf. Hatur nuhun. Aduh, saya begitu dibilang sama Uncle serba senior, gue langsung ngerasa tua. Enggak lah. Padahal tuaan dia. Iya. Oh iya gitu ya? Iya. Enggak lah. Ini seru nih. Congratulations dulu. Thank you. Ya, masuk lagi, terpilih lagi gitu ya. Makasih. Ini emang luar biasa ini. Cuman aku pertanyaannya ya, kepengennya di mana gitu loh. Apanya? Kan Komisi 10 Kemarin tadinya. 10. Nah, sekarang belum tahu. Wakil Ketua Komisi 10. Ya, kita tour of duty aja. Oke. Periode sebelumnya kan Ketua Komisi 9, Betul. Kesehatan. Betul. Periode kemarin 10 pendidikan. Sekarang nggak tahu ditugaskan di mana. Karena sekarang artis yang masuk banyak. Iya, banyak banget. 22 orang. Nah, itu dengar kabar katanya punya grup sendiri ya, apa bikin grup untuk saling mendekati apa gimana, tukar pikiran kali ada gimana, ya kan kawan-kawan. Saya pikir bagus lah karena saling sharing, saling memberikan masukan. Dan untuk yang baru masuk juga bagus kan ya. Bagus. Untuk cari tahu, belajar betul. apa Oke lah, sama aja kayak misalnya ada grup kawan-kawan yang mungkin backgroundnya dari pengusaha atau apa, it's okay, no problem. Iya. Melihat Meli hari pertama datang 1,5 jam lebih awal. Oh, bagus. Which is good dong. Which is ya good. Kan? Which is good. Gen milenial, Gen Z itu menarik nih kalau sama Oke. Kang Dede Yusuf ini ngobrolnya soal pendidikan lo udah paling tepat ini. Sebetulnya ada masalah pendidikan apa di pendidikan ya di negara kita ini? Masalahnya apa? Ada masalah apa dengan pendidikan? Banyak lah. Kendala solusinya. Iya, mau denger dari Dede dong. Kira-kira kayak apa? Ngopi dulu. Podcast masih jalan ya? Masih tapi kali ini bikin podcast baru dengan anak nih gitu. Sama anak. Nah, ya, bicara tentang Gen Z lah. Gen Z lah. Iya. Memberi ruang kepada anak-anak kita untuk speak up masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya, ngobrol sama orang tua dengan cara sebagai teman gitu loh. Oke, ngobrol dengan anak-anak. Nggak, jadi kan begini, kalau kita mau berbicara, kenapa sih kadang-kadang ada yang disebut sebagai Gen Z itu adalah generasi yang katanya sandwich generation, yang ada tekanan dari atas, tapi juga mereka ingin eksis. Lalu kemudian ada yang generasi instan, pengen begini, pengen begitu. Proses katanya. Tapi data juga mengatakan bahwa makin ke sini permasalahan-permasalahan yang berkaitan sama bullying, kekerasan seksual, terus pornografi dan lain-lain itu makin tinggi. Dan kita juga makin ngeri loh ngelihatnya. Iya. Ngeri, kita lihat yang namanya korban-korban itu udah anak kecil. Iya. Pelaku nanti juga kita sampai ke pertanyaan itu. Kenapa penuh banget ini? Makanya cerita. Jadi kita awali dulu dengan pendidikan, masa pendidikan. Ada yang masalah dengan pendidikan. Nah, kuncinya itu. Iya. Karena kalau kita berbicara apa sih sebetulnya yang perlu kita lakukan kepada sumber daya manusia kita? Ini gini, Indonesia ini apa sih kekuatannya? Saya selalu mengatakan kekuatan kita itu ada 3. Yang pertama adalah geopolitik kita, bagus sekali. Kita berada di pertengahan antara timur dan barat. Hampir semua perdagangan melewati daerah tersebut, Selat Malaka dan lain-lain. Sehingga posisi Indonesia penting dan dibutuhkan oleh berbagai negara. Itu geopolitik ya. Yang kedua adalah kita memiliki sumber daya alam kita. Kelapa sawit, migas, banyak kaya lah, batu bara dan sebagainya. Yang ketiga ini yang penting.
kita memiliki sumber daya manusia. Kita punya 280 juta penduduk. Which is dari 280 juta penduduk, 70% anak muda sekarang. Kita ini udah tinggal 15 atau 20%-an. Ya. Nah, 70% ini kalau kita berbicara persaingan global, maka kita masuk namanya persaingan tenaga kerja. Nah, negara lain sudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Betul. Kita masih berbicara tentang SDM. Ya hal-hal yang sifatnya masih standar. Dan itu dibuktikan dari pendidikan kita, PISA test kita, TIMSS test lah, skor IQ. Ini data-data yang sudah dibuktikan bahwa IQ rata-rata anak Indonesia itu adalah 79. Ya, itu data. 80 lah maksimum. Artinya itu di bawah standar. Betul. Pertama saya tidak percaya, no I don't believe it, karena kita tahu lah anak-anak kita rata-rata udah 100-an ke atas ya. Tetapi kalau dipukul rata dengan jumlah ekivalen anak-anak di Indonesia, ya itu adalah data. Kenapa? Mungkin pengembangan, lingkungan. Nah akhirnya larinya kepada pendidikan. Apakah pendidikan kita hanya memberikan pembelajaran yang sifatnya hanya menghafal, atau hanya memperbanyak PR tanpa mendorong mereka untuk membuat narasi tersendiri, untuk berbicara dan sebagainya. Nah, akhirnya disitulah saya melihat anggaran pendidikan kita yang sudah 20% ditetapkan oleh dari negara, APBN dan APBD itu belum tepat sasaran. Karena masalahnya bukan anggaran kan di sini sebetulnya ya. Masalahnya bukan anggaran, masalahnya eksekusinya. Makanya kemarin saya rilis buku, Uncle, judulnya Menegakkan Amanat Konstitusi Pendidikan. Buku ini berbicara tentang ini sudah ada amanat konstitusi 20% harus untuk pendidikan. Tapi realitanya ini belum semuanya digunakan untuk peningkatan standar kualitas pendidikan. Masih kemana-mana gitu. Nah itulah yang kemudian saya rilis buku. Pak JK datang, ya, terus kemudian Mas Agus Harimurti, terus pembicaranya juga banyak, ada Pak Sumantri, Pak Bambang Brojonegoro dan sebagainya. Jadi menurut saya ternyata yang concern tentang pendidikan ini banyak sekali. Nah, tinggal eksekusinya. Eksekusi adanya di mana? Adanya di daerah, adanya juga di pusat. Nah, yang kita masih paksakan anak-anak kita adalah belajar akademik. Pendidikan karakter kurang. Sehingga kemandirian, kolaborasi, komunikasi, soft skill lainnya. Padahal itu yang menguatkan dasar di situ. Termasuk moralitas, etik, sopan santun dan lain-lainnya. Nah, itu semuanya ada di pendidikan. Bukan akademik nggak penting ya? Penting, tapi karakter juga penting. Karena menjadi anak yang pintar, tetapi karakternya kurang bagus, dia akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Iya kan? Jadi saya melihat tugasnya bukan hanya di sekolah, orang tua juga. Zaman kita, Pin, saya manggilnya Alvin aja ya, karena umurnya sama nih ya. Lebih muda. Terus? Zaman kita, mungkin di zaman orang-orang yang senior-senior kita ini, kita kalau ada apa-apa ditegur orang tua, kita diem, nurut. Ya Pak, ya Mah. Zaman sekarang kan orang tua kalau menegur, anak berani ngelawan. Iya kan? Itu fakta. Kedua yang jadi masalah adalah kemajuan teknologi. Kalau dulu anak kecil nangis, itu sama ibunya digendong. Dikasih nasihat, dinyanyiin, whatever. Kalau sekarang dikasih tablet, suruh nonton. Kalau nonton tuh YouTube. Kelar. Iya kan? Seolah-olah orang tua melepas tanggung jawab mendiamkan anak dengan memberikan tayangan. Yang padahal tayangan sekarang juga uncontrollable. Betul. Sudah terlalu banyak tayangan-tayangan yang sekarang malah nggak tersortir, mana yang tayangan buat anak-anak, mana yang tayangan buat dewasa, itu udah nggak tersortir. Artinya orang tua juga punya peran situ. Orang tua punya peran, sekolah punya peran, guru punya peran, negara juga punya peran melalui katakanlah ya kurikulumnya lah, anggarannya lah, pembinaan dan sebagainya. Tapi anak sekarang umur 4 tahun, 5 tahun udah mulai kritis loh. Why-nya banyak kan? Sebetulnya itu bagus. Itu bagus. Kalau dulu anak-anak dilarang, udah jangan nanya, yang penting turutin aja gitu ya. Diam. Sekarang kenapa Mi, kenapa Mi, gitu kira-kira ya. 1001 kenapa? Harus dikasih pengarahan. Ketika dia tidak dikasih pengarahan, dia akan mencari tahu dari Google. Dia akan mencari tahu dari internet. Dan tadi lebih banyak
yang akhirnya mengarahkan kepada yang kurang baik gitu. Jadi menurut saya inilah talks dengan anak-anak itu menjadi penting. Anak sekarang itu harus diajak ngobrol. Gak bisa anak-anak itu dilepas begitu saja atau enggak. Udahlah pokoknya kamu nurut aja. Udah nggak bisa. Berarti harus ada kesamaan ideologi yang sama dulu kali ya untuk semuanya punya pemikiran ke situ. Karena sekarang mungkin tadi kan masalah bukan anggaran, Vin. Bukan hanya anggaran. Gitu. Bukan hanya anggaran. Gini tadi kesamaan ideologi yang tadi Alvin cerita itu harus dimiliki oleh negara. Bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak ansih hanya Menteri Pendidikan. Ya. Di situ harus ada kesamaan ideologi kita, baik dari DPR, eksekutif, bupati, gubernur dan lain-lain, bahwa ini kita punya kekuatan sumber daya manusia, namanya anak-anak kecil dan anak-anak muda. Mereka butuh arahan, mereka butuh bimbingan, mereka butuh kegiatan. Jangan sampai nggak ada kegiatan, akhirnya larinya ke tempat yang lain, kayak motor lah, kelitih lah, tawuran dan sebagainya. Harus ada kegiatan. Tujuannya apa? Mengarahkan agar anak-anak ini mendapatkan eksistensi dirinya melalui hal-hal yang positif. Termasuk juga dialog, diskusi, dan sebagainya. Jadi bukan ansih hanya urusan pendidikan saja. Ada Kementerian Pemuda, Olahraga, ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Ekonomi Kreatif, ya kan? Sekarang banyak banget tuh menterinya. Ya. Kemarin yang dipanggil kan jadi banyak banget tuh. Waduh. Iya, saya nunggu-nunggu telepon, nggak ditelepon-telepon. Jadi artinya kembali lagi ideologi ini kita harus sama-sama. Betul. Kekuatan sebuah negara adalah sumber daya manusianya. Iya. Ada negara yang nggak, bayangin Vin, ada negara yang nggak punya sumber daya alam, contohnya Singapura. Iya. Tapi sumber daya manusianya luar biasa, ya kan? Dikit juga orang penduduknya. Dikit juga betul, tetapi kan negaranya tahu kekuatan mereka adalah di orang dan jasa. Ini yang penting gitu ya. Jadi menciptakan SDM, orang-orang yang tahu tujuannya apa. Betul. Dan memiliki kemampuan untuk mengetahui ataupun untuk dia bisa beradaptasi, berkomunikasi, berapa. Ya kan? Ya kan? Ini sistem yang lagi soft skill ini penting. Betul. Soft skill. Jadi ketika kita katakanlah ada dua faktor ya. Ini menurut saya ya. Tapi saya udah sering ngomongin ini ke menterinya, ngomongin ke negara, saya ada berkali-kali. Bentar. Enggak, mereka lakukan, tetapi masih ya mungkin masih bisnis as usual aja lah. Kuncinya ada dua. Kemajuan teknologi ke depan membutuhkan namanya pendidikan STEM. Science, teknologi, engineering, matematika. Ya. STEM. Jadi kalau kita berbicara apakah humaniora tidak penting? Penting, tapi menguasai teknologi juga penting. Karena semua orang dengan gadgetnya kan. Aplikasi, platform, ini semua sudah ada di depan mata. Jangan kita hanya menjadi pengguna HP tanpa kita mampu memanfaatkan, ya kan? Teknologi dan sebagainya. Semua dokter aja sekarang operasi kan sekarang udah pakai robot. Betul. Jadi the point is adalah kita juga harus masuk ke segmen itu. Yang kedua, soft skill. Apa itu soft skill? Yang paling sederhana ya, komunikasi. Seorang anak jago apapun disuruh bikin PR, dia tinggal contek dari ChatGPT. Apalagi sekarang. Iya kan? Mudah banget. Betul banget. Sampai nggak mau sekolah sekarang. Betul. Udah nggak mau kuliah, nggak mau apa. Tapi ketika kemudian disuruh mempresentasikan, dia nggak bisa. Jadi soft skill komunikasi itu penting. Kalau seorang anak atau seorang katakanlah anak-anak muda pinter, tapi nggak bisa bergaul sama lingkungannya, dia akan dijauhkan juga. Jadi soft skill tadi komunikasi, kolaborasi, bekerja sama, ya. Lalu kemudian juga katakanlah inovasi, dia melakukan inovasi. Dia kemudian melakukan ya apa namanya team building lah, FGD dan sebagainya. Ya karena kalau dia tahu apa yang dia mau, tujuannya mau apa kan otomatis akan terbuka ke sana kan. Gitu. Arahnya ke situ kan sebetulnya. Arahnya ke sana. Iya. Ke depan memang harus ke sana. Gitu. Nah, tapi ini kan nggak mudah dilakukan nih. Nggak gampang dengan sekarang gitu. Oke lah dengan adanya generasi yang baru, mereka one step ahead, lebih maju pemikiran, lebih kritis, lebih. Tapi era mereka lebih gampang mendapatkan apa yang kita nggak dapatkan di era dulu gitu loh. Mengurus batu bara, tinggal gali, jadi duit. Oke. Kelapa sawit nanam juga jadi sesuatu. Tapi kalau manusia itu harus start from dari perut. Jadi dari perut ibu kita harus menjaga agar si ibu mendapatkan gizi yang layak. Jangan sampai ibu ini juga menikahnya sejak dini, sehingga anaknya nanti cenderung stunting dan sebagainya.
Berarti gizi harus kita perhatikan, larinya kan ke kesehatan kan. Betul, dan belajar bicara dengan janin ya. Betul. Saya baru ngobrol tadi di live TikTok gitu. Saya bicara bahwa dengan salah satu tiba-tiba nongol, itu calon ibu harus ngobrol dengan janinnya. Betul, pada saat emosi yang nggak stabil, dia try to talk to janinnya gitu. Jadi pada saat ibu sedang hamil, misalnya 4 bulan ke atas, jangan marah terus langsung marah pada diri sini, itu akan mempengaruhi pertumbuhan otak, organ dan sebagainya. Mental bayi itu akan nanti. Karena intelektualitas terbesar adalah dalam proses pembentukan manusia itu sendiri. Ketika lahir 1000 hari pertama sampai 3 tahun, apa yang harus diberikan? Saya pernah waktu itu saya menegur Menteri Pendidikan, saya katakan, mestinya anak TK jangan dipaksakan calistung, baca, tulis dan berhitung. Biarkan mereka bermain, mereka mengenal lingkungannya, mengenal kupu-kupu, mengenal orang tuanya, kakaknya, bersosialisasi. Jangan paksa, harus bisa baca, Jangan. Biarkan dia berkembang sampai SD. SD baru belajar calistung. Alhamdulillah 1 tahun kemudian peraturan menteri dicabut, diganti calistung itu SD. Jadi nggak dipaksakan waktu TK. Nah ini juga orang tua juga harus paham. Jangan sampai orang tua masukin ke sekolah, anak saya harus bisa baca ya. Belum tentu anak saya harus bisa mengenal alam, mengenal orang tuanya, mengenal katakanlah hubungan yang berkaitan sama lingkungan, bersosialisasi lah. Ketimbang harus membaca. Nah itu pun akhirnya dirubah. Jadi kadang-kadang memang kita perlu juga agak sedikit sering muncul di medsos agar pemerintah mendengar gitu. Jadi manfaat medsos juga ada ternyata ya di sini. Oh sangat, di era zaman sekarang. Netizen juga ada di situ. Netizen juga ada di situ. Saya kebetulan menggunakan medsos memang untuk berkomunikasi dengan netizen, dengan dengan masyarakat. Hampir semua keluhan-keluhan yang disampaikan itu adalah melalui medsos. Dan itu yang kemudian saya rumuskan menjadi bahan untuk saya menyampaikan kepada pihak negara. Gitu. Memang ada juga yang asal bunyi sebetulnya, tinggal kita ini aja kita lihat kan mana yang kira-kira pas atau enggak ya untuk itu ya. Ya, yang paling penting sih mungkin begini. Ini cerita tentang diri ya. Karena latar belakangnya dari MC, presenter, bikin podcast dan sebagainya, paling tidak kita paham bahwa ada menit-menit pertama yang penting esensi masuk. Karena kadang-kadang kalau politisi itu kalau ngobrol kan panjang sekali. Sementara kalau dunia yang namanya dunia medsos itu 30 detik pertama itu kunci. You have to send the message. Attract mereka untuk lihat dulu, bertahan di situ. Betul. Nah, itulah keberuntungannya para presenter di situ. Kita paham ya. Paling tidak tahu lah kira-kira ini kurang ini ya, kita udah mulai ini dulu. Betul. Oke, tadi kita sempat bicara tentang anggaran. Ya. Kita lihat bahwa di daerah ada nasib guru, P3K dan lain-lain yang sampai sekarang belum beres tuh, Dek. Sudah sih, begini Vin. Jadi dulu ada namanya guru-guru honorer. Ya, guru-guru honorer ini diangkat oleh sekolah dengan tujuan membantu sekolah, dibayar dengan honor seadanya. Dari bos, dari apa dikumpulin. Ada yang dapat 250.000, 300.000, 500.000 sebulan. Nggak layak. Ya. Memang kalau kita pengen berbicara ingin mendorong pendidikan termasuk karakter anak kita, maka ya gurunya jangan sampai terbebankan. Jadi guru harus sejahtera. Untuk guru menjadi sejahtera, dulu ada aturan guru harus sarjana dulu, guru harus masuk data Dapodik dulu, dan lain-lain lah. Nah akhirnya ini yang kita perjuangkan agar semua guru mendapatkan haknya yang layak melalui namanya P3K. Tadinya mau kita dorong jadi ASN. Tapi dengan berbagai peraturan undang-undang yang ada, akhirnya P3K. Honornya sesuai dengan ASN lah kira-kira. Dari 1 juta guru-guru honorer, alhamdulillah saat ini sudah 800.000 yang terangkat. 800.000. Banyaklah yang nge-DM, terima kasih Pak, begini-begini dan seterusnya lah. Masih ada sisa sekitar 200.000 lagi yang ini masih ongoing berproses. Karena pemerintah waktu itu Pak Jokowi juga menyampaikan 2024 akhir harus sudah selesai. Nah ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo, harus menyelesaikan masalah honorer ini. Jangan sampai ada guru yang mendidik anak kita, karena gajinya atau honornya hanya 300.000, dia lebih banyak jualan online. Betul. Akhirnya nggak ngurusin. Ngurusin. Nah ini yang paling penting, dan itu sudah disepakati. Anggarannya disiapkan, Vin, ada sekitar 19 triliun yang diturunkan ke daerah. Tapi kadang-kadang daerah nggak mau
ngebuka formasi. Kenapa? Karena kalau gajinya dari pusat ada tunjangannya. Nah, tunjangan ini bebannya daerah. Itu yang sebabnya akhirnya mestinya 6.000 dia buka hanya 3.000 gitu loh. Padahal tadi alokasi anggarannya ada. Nah, ini tadi saya katakan ada anggarannya tapi tidak tepat sasaran karena dibikin untuk yang macam-macam, apakah jalan, apakah lain-lain gitu. PR juga itu. PR dan saya pikir pemerintah ke depan harus cukup tegas terkait masalah hal ini. Nah, tadi kita sempat bicara masalah pendidikan kan luas ya. Nah, ini ada kasus bully yang makin parah. Bully di sekolah atau kampus minus misalnya kita lihat salah satunya lah ya. Gitu. Nah, itu pun juga udah bikin semua wah gitu. Padahal itu gak cuma satu ya. Mungkin di tempat lain juga ada kali ya apa gimana. Iya, pasti ada itu. Kita tuh pernah dibully dulu. Ngerasain gak dulu? Pernah dibully? Iya, pastilah. Senioritas. Pernah kan? Iya. Jadi bullying. Dan kita juga membuli ikut kayaknya. Ya, pernah jadi pembuli juga. Iya. Pada masa karena senior itu, ya. Tapi begini, bully itu adalah sesuatu yang sifatnya karena si anak baru belajar memiliki kekuasaan atau kekuatan. Nah, kekuatan dan kekuasaan itu dia bisa ada karena dibiarkan. Kalau tidak dibiarkan, maka dia akan merasa saya tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Ya kan? Nah, yang membiarkan siapa? Sekolah. Karena sekolah juga kan udah tahu nih anak-anak yang bakal ciri-ciri menjadi pembuli yang mana kan gitu kan? Udah kelihatan kan? Ya tinggal dikontrol. Tapi ketika ini tidak dikontrol, dilepas, yang penting anak-anak orang tua bayar iuran tidak telat, besar dan sebagainya. Ini mulai dilepas. Kalau di sekolah-sekolah di daerah, di negeri, kadang-kadang mau negor sekolah, mau negor siswa, guru bisa dibawa ke penegak hukum, dilaporkan atas dasar hak asasi manusia dan sebagainya lah. Akhirnya tidak terjadi itu. Proses belajar mengajar karakter itu tidak terjadi. Gurunya takut, siswa ya semakin katakanlah semakin bebas. Apalagi sekarang ada program namanya Merdeka Belajar. Yang stres guru sama orang tua. Anaknya makin bebas. Ditambah lagi sekarang nggak boleh ada siswa yang tidak lulus sekolah, harus lulus. Jadi nggak ada anak-anak nggak mau belajar. Belum lagi anak-anak sempat ada fase 2 tahun lebih di rumah kan. Betul. Waktu pandemi. Mau nggak mau itu kan ada pengaruhnya juga. Betul. Kan. Makanya menurut saya kita harus mencari bentuk yang tepat. Nggak bisa kita samakan Indonesia dengan Finlandia. Kalau Finlandia anak-anak itu bebas. Penduduknya hanya 5 juta sebesar Kabupaten Bogor. Terkontrol dengan gampang. GDP mereka $14.000 kalau nggak salah. 3 kali lipat atau 4 kali lipat Indonesia. Ya tentu kesejahteraannya luar biasa. Gurunya digajinya mungkin udah 50 juta dengan uang kurs Indonesia. Gak bisa disamakan. Atau bahkan sekolah gratis misalnya gitu loh. Kita harus berbicara level yang kurang lebih sama dengan kita. Apakah di India, apakah mungkin di Filipina, apakah mungkin di China. Kita lihat dulu dengan jumlah penduduk sebegitu banyak, GDP-nya segini, sanggup nggak kita meningkatkan. Nah ini yang belum ditemukan. Itu sebabnya ketika pemerintah bilang katanya kita rubah undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Saya mengatakan jangan. Bukan itu yang mesti dirubah. Yang mesti dirubah adalah peta jalan pendidikan. Kita harus bikin dulu roadmap-nya. Ini mau dibawa kemana sih pendidikan anak-anak kita sampai 10 tahun ke depan. Kelihatannya masih betah di 10 nih ya. Oh enggak, begini. Saya... Karena masih banyak PR loh. Saya waktu saya di Komisi 9 dulu, saya ngurusinnya BPJS dan sebagainya. Wah, tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan. Nah, di 10 ya pendidikan lah, ANSI ya. Besok saya nggak tahu ditempatkan di mana, tapi saya harus belajar. Betul. Ya kan? Misalnya, let's say, Kang Dede ditempatkan di Komisi 3 ya tentang hukum. Ya saya harus baca buku tentang hukum, mau nggak mau. Itulah tadi dikatakan kita ini adalah harus siap ditempatkan di mana aja. Tapi saya yakin orang-orang kayak Alvin ya, presenter artis yang memang biasa baca, ditempatkan di mana aja bisa. Fleksibel. Gitu. Langsung, jadi nggak boleh karena saya artis, saya hanya membela kepentingan artis saja, tidak boleh. Kan yang milih saya bukan artis, yang milih saya kan ya guru, ya orang kampung dan sebagainya. Justru bukan artis loh yang milih. Artis malah nggak milih. Nggak milih kita. Tapi saya lagi memperjuangkan kawan-kawan karena saya background saya di film. Saya ngomong sama kawan-kawan dari artis film, produser. Oke, apa masukan Anda begini-begini? Salah satunya nih, ya, saya misalnya di Parvi 56. Artis-artis mengeluh jam kerja.
Kawan-kawan kru ini juga banyak yang mengatakan jam kerja, karena orang kita 16 jam sehari kerja. Udah gitu nggak ada perlindungan, nggak ada jaminan sosial, dan ini perlu kita perjuangkan. Ini perlu kok, betul. Iya kan? Saya bilang, oke, kita rubah undang-undangnya. Saya lagi mau merubah undang-undang perfilman. Syuting sehat. Syuting sehat. Karena dibayar mahal, tapi nanti 10 tahun lagi masuk rumah sakit melulu, habis. itu habis. Gitu. Setuju? Setuju. Udah mulai sih. Aku udah balik lagi kan ke arah situ tadi ke film dan lain-lain. Udah mulai syuting sehatnya, udah mulai sih. Sebelumnya, itu dia kan. Lihat yang stripping. Iya. Syuting stripping. Iya. Skenario baru pagi, syuting sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, besok udah langsung. Iya. Ya udah tinggal nunggu sakitnya aja, levernya. You just need to sign. Oke, sebentar apa gitu-gitu ada. Tapi ya getting better lah, proses on progress ya. Gitu. Tapi harus kita lindungi dengan undang-undang. Betul. Kalau enggak ya sama aja, nggak akan ada ini gitu loh. Menarik sih. Mudah-mudahan ya. Mau siap masuk jadi sekarang? Kelihatannya ya nanti next 5 years mungkin udah mulai tertarik. Kalau kemarin 3 kali tawarin nggak dulu. 5 tahun ke depan nanti kita lihat dulu. Kita harus persiapin dulu dong biar masuk udah ngerti ya. Jangan masuk masih gini-gini gitu. Aku bukan tipe yang gitu kali. Kan ada Kang Dede yang akan bantu. Banyak kawan-kawan banyak sekarang. Untuk buka pikiran. Di dunia pendidikan terjadi juga. Wah, itu parah. Dan baru-baru ini yang luar biasa sekali. Orang semua dengeri hampir semua podcast, semua bahas tentang itu. Nah, seorang Kang Dede melihatnya seperti apa? Ya, saya sering mendapatkan laporan. Kuncinya begini aja dulu deh. Dunia pendidikan itu sekolah ataupun kita sebut saja mungkin yayasan, pesantren, apapun yang menyelenggarakan pendidikan, itu adalah tempat yang mestinya memberikan rasa aman buat anak, karena dia harus feel secure berada di lingkungan tersebut. Kalau dia masuk ke sekolah dibully, di kekerasan seksual dan sebagainya, pelecehan, ya dia nggak merasa aman dan akan terjadi trauma experience. Maka itu hukumnya wajib memberikan rasa aman. Apabila ada yang melanggar, apalagi orang dewasa ya, ranahnya hukum, langsung dibawa kepada katakan permasalahan hukum. Tapi kalau anak-anak, tentu kita juga mesti melihat apakah sanksinya berupa pendidikan, sanksi sosial, ya, ataupun juga sanksi-sanksi yang sifatnya tetap ini anak gitu di bawah umur. Tapi kalau sudah dewasa, menurut saya sanksinya harus hukum. Betul. Harus sesuai umur lah ya, sesuai usia tentunya. Tapi trauma itu kan nggak akan pernah bisa hilang dengan sekejap gitu loh. Betul, itu sebabnya di dalam undang-undang pendidikan dan pelayanan psikologi yang mungkin tahun lalu saya bikin sama Desi Ratnasari, itu kita mendorong ada layanan psikologi di sekolah. Karena psikologi di sekolah itu penting untuk membuat anak-anak itu mau cerita. Yang sering terjadi anak-anak nggak mau cerita, peristiwa itu berulang karena dia nggak terbuka. Takut mungkin. Jadi konsep dasarnya adalah di sekolah itu mereka harus tahu bahwa dengan speak up akan didengar. Karena figur guru kan kayak orang tua, pengganti orang tua yang dihormati. Betul. Bahkan mungkin ditakuti ya. Kan beberapa di antaranya ya gitu loh. Dan itu tadi kan, ketika gurunya disibukkan mencari penghasilan tambahan di luar, bagaimana dia mau mendengarkan permasalahan anak. Makanya tadi kuncinya adalah sejahterakan dulu gurunya, sehingga permasalahan perut dia udah nggak lagi mikirin, baru dia siap mendengarkan anak berbicara seperti apa. Atau perlu nggak gitu. Standarisasi yang lain gitu loh, tambahan atau apa? Apanya maksudnya? Dalam arti untuk sebuah lembaga pendidikan yang tadi aman tadi ya. Nah, atau guru yang harus ada satu satu standarisasi yang ditambahkan. Bisa sih sebetulnya kalau standarisasi pasti bisa. Tapi ada hal yang paling penting, Ben. Jadi kadang-kadang nih ini kita lihat ya, orang tua juga cenderung seperti menitipkan anak ke sekolah. Ya, selesai udah, aman kan, ada guru yang jelas. Padahal di sekolah anak itu tidak lebih dari 6 jam. Sisanya tuh lebih banyak di rumah dan di lingkungan. Maka orang tua harus mengambil peran. Nah inilah fungsi parenting masuk. Kalau Alvin datang ke daerah, itu anak-anak SMP, SMA, sekolah tuh pakai motor. Hampir semuanya pakai motor dan nggak pakai helm. Karena orang tuanya nggak beliin motor,
pas-pasan dengan cicilan yang berat, yang penting anaknya pakai motor. Dan sering saya lihat kayak begitu. Padahal anak ini belum usia naik motor. Ya kan? Yang terjadi, anak ini akan mencontoh, apalagi ketika dilihat ibunya mungkin pergi ke minimarket yang cuma berjarak 100 meter pakai motor. Ya kan? Lalu kemudian beloknya ke kanan, sen ke kiri. Ya kan? Nggak pakai helm dan sebagainya. Ini akan dicontoh oleh siswa. Perlu ada aturan-aturan main, misalnya tidak harus ke sekolah, tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum. Tapi pemerintah pun juga harus siap. Semua angkot, semua bis jam 6 sampai jam 8 digratiskan untuk anak sekolah, misalnya. Sehingga akhirnya semuanya bergerak sesuai ininya ya. Nah ini perlu pemikiran yang menurut saya komprehensif, nggak bisa unsur pendidikan saja. Ada sistem perhubungan dan lain-lain. Orang tua parenting ini penting. Sebulan sekali orang tua dipanggil, bukan hanya mendengarkan masalah nilai, dikasih tahu anak bapak, ibu ini loh suka ngurung saja di kelas, suka begini, suka begitu. Kalau di sekolah-sekolah yang bayarannya mahal itu selalu gitu. Dilakukan. Bagaimana dengan sekolah yang... Nah, artinya parenting dengan sekolah harus jadi satu kesatuan. Peris itu kan, sekolah yang bayaran mahal, ada tuh. Ada. Kita dipanggilin terus kan? Iya, dikit-dikit dipanggil terus sampai ini apa sih dipanggil melulu gitu. Iya. Karena penting buat tumbuh kembang anak itu penting. Dilihat betul ya. Oke, hubungan dengan anak ini gimana? Seorang Dede Yusuf dan anak bikin podcast bareng. Ya, jadi orang anak saya 2. Iya. Perempuan dua-duanya. Yang satu kuliah di Inggris untuk S2-nya. Yang satu lagi pertukaran pelajar di Inggris juga. Anak pertama alhamdulillah dia anak yang cerdas, tipikal peneliti, semuanya dia pelajari. Saya mengatakan bahwa termasuk anak yang jenius karena nilainya bagus terus ya. Nah, anak yang kedua artis, main film, nyanyi, aktif ini OSIS dan sebagainya. Tapi pelajarannya juga nggak tertinggal. Nah, permasalahannya adalah anak Gen Z tadi, dia kalau ada apa-apa dengan masalah, dia nggak ngomong ke orang tuanya, dipendam. Jadi ketika kemudian ada satu, ya karena ini di podcast sudah saya ceritakan ya, dia punya sahabat kecilnya yang kemudian jadi pacarnya, dan kemudian kita kenal semua. Tiba-tiba entah kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, meninggal. Dan anak saya ini patah banget, jatuh banget, down banget. Dan selama 6 bulan, hampir selama 6 bulan, kita orang tua kan khawatir. Kita berbicara, kita ngobrol, nggak ketemu. Karena dia punya dunia sendiri. Akhirnya menggunakan psikiater dan seterusnya. Sampai kemudian saya, ketika sudah mendingan lah, saya ajak ngobrol dia. What is your problem? Dia mengatakan, ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman ya saya pengen survive sendiri. Itu nendang gue banget, Vin. Berarti kita orang tua nggak hadir dong di situ. Ketika seorang mengatakan bahwa, si anak mengatakan, gue mesti survive sendiri. Loh, kita nggak dianggap dong berarti. Atau jangan-jangan kita yang nggak reach out kepada dia. Bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu kan. Karena bahasanya beda tadi, bahasanya Gen Z itu beda. Akhirnya saya ngomong sama dia, ya udahlah, kita obrolin yuk permasalahan kita. Nah, kita mencoba untuk saya nemenin dia ke kafe, ya hanya untuk mendengarkan ininya dia. Dan akhirnya saya tahu bahwa mungkin kita yang terlalu sibuk, Vin. Kita yang terlalu sibuk mikirin diri kita sendiri atau pekerjaan kita atau apapun apa. Kita yang kurang melihat tumbuh kembangnya dia. Apa yang dia butuhkan. Anak itu bukan membutuhkan nasihat, dia butuh teman. Iya sih. Dia butuh teman untuk sharing. Ya dari situlah kita bikin podcast yuk. Kita ngobrol sama teman-teman kamu yang anak-anak muda juga sebaya. Karena masa depan bangsa Indonesia ini ada di tangan kalian. 20 tahun lagi kalianlah yang menjadi pemimpin-pemimpin. Kalau kita nggak bisa blend in, ya yang terjadi akhirnya kita punya generasi separate generation. Dan akhirnya mereka mau survive sendiri. Seolah-olah tanpa bantu. Dan akhirnya terjadi yang pengen instan lah, yang pengen jadi sultan buru-buru dan seterusnya. Akhirnya kita ngobrol, saya menjadi bestinya dia lah kira-kira gitu kan untuk sharing ide. Alhamdulillah
Dan ini saya pikir mudah-mudahan orang tua pun juga melihat bahwa anak-anak mereka tuh butuh teman. Saya mengatakan bahwa ada data yang lagi tren tuh namanya daddy issue. 70% anak di Indonesia merasa kehilangan figur bapak. Daddy issue. Karena masalah bapak sibuk kerja dan lain-lain itulah. Ya, apalagi setelah pandemi bapak harus survive. Ya. Nah, inilah yang saya coba dekatkan, saya coba pelajari. Kemudian habis bikin undang-undang praktek psikologi kan, jadi paham sekali itu permasalahan toksik, mental issues lah, FOMO, FOPO, pick me dan semuanya. Oh, permasalahannya di sini. Nah, ayo kita masuk dari sudut pandang keilmuan yang lainnya gitu. Menarik ya, memberikan kebebasan tapi sekaligus juga kita berikan tempat untuk kita ngeblend sama mereka. Betul, gitu kan? betul. Daripada saya bikin podcast hanya untuk membahas perceraian orang, kan mendingan kita bicara tentang anak kita sendiri kan, gitu. Podcast gue tentang cinta. Yang lo omongin tadi tentang cinta lo. Cinta bapak ke anak. Betul, gitu. Yang sebenarnya kita sadar bahwa ternyata cinta itu ada. Betul. Cuman kita kadang-kadang kurang kasih porsi di situ kali buat mengembangkan cinta pada cinta orang ini kan tercinta sebetulnya kita, kan gitu. Cinta itu is love. Love itu adalah sesuatu yang sifatnya tumbuh dari dalam diri kita terhadap sesuatu yang kita suka atau kita merasa memiliki. Kalau misalnya kita cinta pada pekerjaan, ya itu namanya cinta kepada pekerjaan, cinta pada hobi, cinta kepada kesayangan kita yang lain apapun juga, termasuk kepada anak. Jadi tidak hanya kepada pasangan hidup saja. Kadang-kadang ngedengerin orang ngomongin soal perceraian, soal ini bosen juga kan, ngapain juga kita. Teman-teman dekat kita sendiri juga lagi kena kita itu kalau ngomongin orang yang lagi kayak begitu, nanti kita diomongin orang. Nah, jadi udahlah. Aku setuju sih itu. Mendingan kita ngomongin yang fokus. Ya, kalau dia butuh tempat buat cerita, ayo kita dengerin aja cukup. Tidak membuatnya menjadi lebih. Betul. Gitu. Karena kadang-kadang seseorang mengambil keputusan apapun di dalam keluarga, dalam hidup itu based on karakter. Kalau karakter dia adalah karakter yang gampang memberikan keputusan tanpa wisdom, yang terjadi itu buru-buru di blow up. Ditambahkan. Artinya apa ya? Kan mestinya kan itu diredam dulu, kita pikirkan. Apalagi dulu. Hal yang nggak simple loh itu kan, hal yang berat. Betul. Perlu pembenahan dulu di orang sudah berumah tangga, berkeluarga, pasti ada ups and down ya. Nggak mungkin ada rumah tangga tuh yang mulus. Seorang Dede Yusuf dan Mbak Sandy bisa melewati itu semua apa? Saling menghargai lah. Dengan saling menghargai kita tahu bahwa kita dukung apa yang menjadi katakanlah ekspektasi dia terhadap hidup itu sendiri. Dia juga mendukung ekspektasi hidup saya sendiri. Supaya akhirnya dengan kita ini kita saling mendukung. Nggak boleh kita memaksakan gue yang paling, nggak boleh. Kita sama-sama. Itu love. Iya. Bayangin kalau cuma begini nggak jadi apa-apa itu. Harus ada sampingnya dong. Harus ada sampingnya gitu. Seru ya ngobrol dengan anggota dewan. Berat-berat enggak gitu loh. Serius-serius enggak gitu loh. Serius-serius santai tapi ada isinya. Jangan yang serius. Yang serius biar di DPR aja. Kita bicara omongan tentang keluarga. Asik. Tadi nggak mau ngobrol tentang cinta. Gini, cinta itu kadang-kadang suka dibilang terlalu cinta sih. Terlalu cinta. Iya. Karena kalau dalam agama Islam ya, cinta itu rahmatan lil alamin. Memberikan rahmat, memberikan kebaikan kepada kepada alam itu sendiri. Alam itu termasuk manusia, lingkungan hidup sebagai satu contoh sederhana. Kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan. Itu bagian dari rahmatan lil alamin. Berarti kita menyayangi lingkungan hidup, tidak terjadi banjir, tidak terjadi erosi dan lain-lain. Aku itu bikin sangat campaign luas itu. There is no bumi kedua. Yes. Aku lagi bikin campaign nanti bulan November. Bantu ya. Oh, bagus. Seperti ya, tidak ada bumi kedua. Pokoknya Alvin minta apa aja saya kasih. Asal jangan minta honor aja. Oh ya enggak dong kalau itu. Sudah dapat dari. Oh, udah dapat ya. Oke, thank you banget. Ini ngobrolan kita sama Kang Dede Yusuf. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.